Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sikap konsumen, yang dimana beranggota saya sendiri Zahra Hijajiauliska, ada Ilham Fadilah, dan juga ada Heni Susanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pematerinya. Baik, izin menjelaskan latar belakang atau pendahuluan. Di sini ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu sikap konsumen sangat menentukan keberhasilan strategi produk atau merek. Jadi dalam pemasaran modern, memahami sikap konsumen sangat penting karena sikap inilah yang mempengaruhi keputusan mereka saat memilih atau membeli produk, karena sikap menunjukkan penilaian positif atau negatif konsumen yang akhirnya menentukan apakah mereka tertarik membeli atau tidak. Yang kedua, ada sikap konsumen terbentuk dari 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Apa yang mereka ketahui, bagaimana perasaan mereka, dan niat atau tindakan mereka terhadap suatu produk. Sikap itu muncul dari komunikasi pengetahuan, perasaan, dan niat seseorang terhadap suatu produk. Yang ketiga, ada perilaku konsumen makin dinamis di era digital, sehingga pemasar harus memahami cara sikap terbentuk dan berubah. Jadi perubahan perilaku konsumen, terutama di era digital, membuat pemasar perlu memahami bagaimana sikap terbentuk dan bagaimana cara mengarahkannya agar konsumen lebih loyal dan tertarik membeli. Konsumen cepat berubah karena banyaknya informasi online, sehingga pemasar perlu terus menyesuaikan strategi. Faktor seperti pengalaman, informasi yang mereka terima, serta pengaruh orang lain juga ikut membentuk sikap mereka. Yang keempat, sikap dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, dan pengaruh sosial. Jadi, riwayat penggunaan produk sebelumnya sangat mempengaruhi bagaimana konsumen menilai suatu merek. Jika pengalaman mereka baik, maka sikap yang terbentuk cenderung positif. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, informasi yang diterima, baik melalui iklan, ulasan online, maupun rekomendasi, membentuk pemahaman dan persepsi mereka. Pengaruh sosial seperti opini teman, keluarga, atau influencer juga memiliki peran besar, karena konsumen sering menjadikan pendapatan orang lain sebagai acuan dalam menentukan sikap terhadap produk. Yang kelima, ada studi sikap membantu perusahaan dalam membuat komunikasi pemasaran yang efektif, membangun citra merek yang positif, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Nah, jadi dengan mempelajari sikap konsumen, perusahaan dapat mengetahui pola pikir, preferensi, dan alasan di balik keputusan pembelian. Informasi ini menjadi dasar penting untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Perusahaan dapat memahami apa yang diharapkan konsumen, faktor apa yang mempengaruhi persepsi mereka, serta bagaimana menjaga hubungan jangka panjang yang lebih kuat. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sikap konsumen dan bagaimana proses terbentuknya. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap satu produk atau jasa. Yang ketiga, bagaimana pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian yang dilakukan. Yang selanjutnya ada tujuan kajian. Tujuan kajian yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan proses terbentuknya sikap konsumen. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk atau jasa. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian. Mungkin materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan materi. Di sini ada ruang lingkup yang dimana berfokus pada pembahasan mengenai sikap konsumen, yang dimana salah satu faktor pentingnya yaitu memahami perilaku si konsumen dalam pembelian. Ruang lingkup ini mencakup pembahasan mengenai pengertian dan juga proses terbentuknya sikap konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal tersendiri seperti motivasi, persepsi, dan pengalaman, dan juga ada faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan strategi pemasaran. Selain itu juga, kajian ini meneliti analisis studi kasus yang dimana bagaimana sikap konsumen tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam membeli produk atau jasa. Lalu di sini ada manfaat kajian, yang dimana kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai sikap konsumen,
khususnya dalam memahami proses terbentuknya sikap dan pengaruhnya terhadap keputusan pembeli. Hasil dari kajian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam merancang strategi pemasaran yang efektif, serta bagi akademis dan peneliti sebagai dasar pengembangan studi tentang hubungan antara sikap, persepsi, dan perilaku konsumen. Dengan kajian ini bisa memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan konsep sikap konsumen di bidang pemasaran dan perilaku pembelian. Next. Baik, di sini ada yang pertama ada pengertian sikap konsumen. Kajian teori sikap konsumen. Sikap konsumen ini merupakan salah satu konsep penting dalam kajian perilaku konsumen yang menggambarkan bagaimana seseorang menilai, merasakan, serta bertindak terhadap suatu produk, merek, ataupun layanan. Sikap konsumen ini juga dapat diartikan sebagai kecenderungan atau evaluasi yang bersifat relatif stabil terhadap produk, jasa, merek, maupun situasi pembelian tertentu. Sikap konsumen ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ada kognitif yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan, afektif yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, dan yang terakhir ada konatif yang terkait dengan tindakan atau pelayanan yang secara bersama-sama mempengaruhi pandangan serta perilaku konsumen terhadap suatu objek pemasaran. Sikap ini dapat terbentuk dan berubah melalui pengalaman sebelumnya, informasi yang diterima dari lingkungan, serta pengaruh sosial dari orang lain. Oleh karena itu, sikap konsumen ini merupakan hasil evaluasi kognitif, emosional, dan perilaku individu terhadap suatu objek pemasaran. Ini terbentuk melalui pengalaman, pengetahuan, dan pengaruh sosial, dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen untuk membeli barang. Yang kedua ada komponen sikap konsumen, yang dimana terbentuk dari beberapa bagian yang berkaitan dan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap suatu produk atau merek. Seperti yang tadi dijelaskan, sikap konsumen ini kan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Yang ketiga ini juga dikenal sebagai model ABC, Affect, Behavior, Cognition, yang dimana menggambarkan hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang terhadap suatu objek atau pemasaran. Untuk komponen kognitif tersebut, komponen ini berhubungan dengan pengetahuan dan keyakinan dan juga kepercayaan si konsumen terhadap suatu produk atau merek. Misalnya, si seseorang ini percaya bahwa HP iPhone ini memiliki kualitas dan fitur yang canggih, yang membentuk kepercayaan positif terhadap merek tersebut. Yang kedua ada komponen afektif, yang dimana komponen afektif ini mengacu pada perasaan atau emosi yang dihasilkan oleh barang atau merek tertentu. Contohnya, seseorang bisa aja senang dan bangga menggunakan produk kecantikan yang sesuai sama keinginan mereka. Begitu pula kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan kecewa. Yang dimana oleh karena itu banyak iklan yang berusaha menarik perhatian pelanggan dengan menampilkan suasana kebahagiaan kebersamaan. Yang ketiga ada komponen konatif yang berkaitan dengan tindakan nyata atau niat seseorang untuk bertindak terhadap suatu produk. Komponen ini menunjukkan keinginan si konsumen ini untuk membeli, mencoba, atau menyarankan orang lain untuk membeli produk tersebut. Misalnya, si seseorang ini memiliki pandangan positif terhadap merek kopi lokal tertentu, dan juga dia lebih sering membeli. Mungkin dia bisa aja merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli kopi merek yang sama. Bagian komponen konatif ini menunjukkan sejauh mana sikap yang dimiliki seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Dari ketiga komponen berhubungan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Pikiran atau kognitif membentuk penilaian, perasaan atau afektif memperkuat atau melemahkan sikap dan niat atau tindakan, atau konatif ini menentukan sikap konsumen yang sebenarnya. Perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami hubungan ketiganya, seperti dengan memberikan informasi produk yang jelas, menciptakan pengalaman yang menyenangkan, dan mendorong pengalaman untuk bertindak. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen, yang dimana dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal.
Untuk faktor eksternal tersendiri ini memiliki unsur-unsur yang berasal dari luar individu seperti kebudayaan dan sosial. Sedangkan faktor internal ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri seperti kepribadian dan kondisi psikologis. Untuk faktor kebudayaan ini memiliki pengaruh yang paling besar dan mendalam terhadap perilaku seseorang dalam mengambil keputusan pembeli. Nilai-nilai budaya, kebiasaan, serta kelas sosial melekat pada masyarakat membentuk pola pikir dan tindakan si konsumen ini dalam memilih produk. Selain itu juga faktor sosial juga berperan penting karena melibatkan lingkungan sosial tempat si individu itu berinteraksi baik secara formal ataupun informal maupun kelompok, keluarga, teman, serta peran dan status sosial dapat mempengaruhi cara pandang serta keputusan konsumen terhadap suatu produk. Di sisi lain juga faktor pribadi ini mencakup karakteristik individu yang membedakan satu konsumen dengan yang lainnya. Faktor ini meliputi usia dan tahap kehidupan, jenis pekerjaan, tingkat pendapat atau kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Semua unsur tersebut mempengaruhi bagaimana seseorang menanggapi penilai dan mengambil keputusan dalam proses pembelian produk atau jasa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan untuk slide berikutnya. Di sini ada kajian penelitian terdahulu. Di bagian ini ada beberapa peneliti terdahulu. Yang pertama ada penelitian Suci Nurlita dan Sri Ernawati. Ini membahas bagaimana sikap dan minat konsumen memengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk kecantikan di toko jelita. Dengan melibatkan 50 responden yang dipilih secara purposif, meneliti menggunakan kuesioner berskala Likert dan menganalisis datanya lewat regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap konsumen punya pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, bagaimana konsumen menilai kualitas dan manfaat produk sangat memengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Sementara itu, minat konsumen secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, meskipun tetap punya peran dalam memotivasi konsumen. Namun ketika diuji secara bersamaan, sikap dan minat tetap memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nilai R-square sebesar 40,9% menunjukkan bahwa hampir separuh keputusan pembelian dapat dijelaskan dari dua faktor ini, sementara sisanya berasal dari faktor lain, seperti laga promosi atau kebutuhan pribadi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun sikap positif konsumen terhadap produk. Temuan ini bisa menjadi acuan bagi toko jelita untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat, terutama dengan memperkuat kualitas dan cita produk agar konsumen semakin yakin untuk membeli. Yang kedua, ada penelitian dari Anna Fitriana membahas bagaimana sikap pengetahuan konsumen bisa memengaruhi minat beli produk smart home appliance di Indonesia seiring semakin banyaknya pengguna internet. Pasar perangkat rumah pintar berbasis LOT sebenarnya punya peluang besar. Penelitian ini melibatkan 100 responden di Kalimantan Barat dengan usia minimal 25 tahun menggunakan metode kuantitatif dan analisis SPSS 25. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap dan pengetahuan konsumen sama-sama punya pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, baik diuji secara terpisah maupun bersama-sama. Namun pengetahuan konsumen terbukti jadi faktor yang paling kuat. Semakin paham seseorang tentang smart home appliance, semakin besar rasa percaya dan ketertarikannya untuk membeli. Instrumen penelitian juga sudah lolos uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik, sehingga analisis regresinya dinilai layak. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa meningkatkan pengetahuan konsumen, misalnya lewat edukasi produk atau promosi informatif, bisa jadi strategi utama untuk mendorong minat beli. Peneliti juga menyarankan adanya riset lanjutan karena studi terkait pasar smart home appliance di Indonesia masih terbilang sedikit. Lanjut yang ketiga,
eh, Suci Ramadhani, Arif Imam Suroso, dan Joko Ratono pada penelitiannya yang berjudul Consumer Attitude, Behavioral Intention and Matching Behavior of Online Video Advertising on YouTube. Ini fokus buat ngelihat gimana nilai sebuah iklan video di YouTube bisa memengaruhi sikap, niat, dan perilaku nonton penggunanya. Mereka ngumpulin data dari 226 pengguna YouTube di Jabodetabek lewat kuesioner online lalu dianalisis pakai SIM. Hasilnya, iklan yang informatif, menghibur, dan terlihat kredibel ternyata bisa bikin sikap konsumen jadi lebih positif. Sebaliknya, iklan yang terasa ganggu justru bikin orang makin negatif sama iklan tersebut. Nah, karena seseorang punya sikap positif iklan, itu bakal mendorong niat mereka buat menonton, yang akhirnya juga ngaruh ke perilaku nonton iklan beneran. Intinya, efektivitas iklan YouTube itu sangat tergantung pada beberapa informatif, menghibur, dan terpercaya isi iklannya. Temuan ini bisa jadi panduan penting buat brand atau pembuat iklan supaya tahu gimana bikin konten iklan yang lebih diterima dan diperhatikan oleh penonton. Selanjutnya akan membahas studi kasus sikap konsumen terhadap produk Indomie di Indonesia. Sikap konsumen terhadap Indomie terbentuk dari pengalaman panjang yang kedekatan emosional yang membuat produk ini tidak hanya dipandang sebagai makanan cepat saji, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Konsumen mengenal Indomie sebagai mie instan yang enak, murah, mudah ditemukan, serta konsisten dalam kualitas, sehingga memunculkan keyakinan positif secara kognitif. Dari sisi perasaan, Indomie sering dikaitkan dengan momen kebersamaan, masa kecil, dan rasa nyaman, sehingga timbulkan rasa emosional yang kuat. Hal ini mendorong perilaku nyata berupa kebiasaan membeli ulang, mencoba varian baru, atau merekomendasikannya kepada orang lain. Sikap positif tersebut dibentuk oleh faktor internal seperti pengalaman pribadi, motivasi, dan persepsi, serta faktor internal seperti harga yang terjangkau, budaya konsumsi, pengaruh keluarga, dan strategi pemasaran yang efektif. Teman berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sikap berperan penting dalam keputusan pembelian, terutama di pasar produk makanan sehari-hari. Dampak dari sikap konsumen yang kuat terlihat pada tingginya loyalitas dan penerimaan terhadap inovasi produk. Oleh sebab itu, Indomie perlu menjaga kualitas sekaligus terus memperkuat citra emosional dan komunikasi yang relevan agar sikap positif konsumen tetap bertahan di tengah perubahan tren dan persaingan pasar. Next, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Mungkin sebelum dibacakan akan ada sesi tanya jawab ya. Boleh yang ingin bertanya. Izin, perkenalkan nama saya Alsya dari kelompok 1. Izin bertanya, kan banyak penelitian menyimpulkan bahwa sikap dapat memprediksi perilaku. Nah, menurut kalian, apakah prediksi itu selalu akurat di tengah derasnya iklan digital dan influencer? Terus, mengapa bisa meleset? Oke, mungkin langsung aja perkenalkan, saya Zahra Fauzia, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jadi menurut kalian bagaimana media sosial memodifikasi atau mempercepat komponen sikap konsumen yang tadi kalian sebutkan, diantaranya kognitif, afektif, dan konatif, dibandingkan dengan era-era sebelumnya atau pada era non-digital?
Perkenalkan, saya Naila, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, pertanyaannya yaitu, dalam era digital marketing, sejauh mana strategi pemasaran mampu membentuk sikap konsumen dan bagaimana peran opini influencer sebagai faktor eksternal mempengaruhi proses terbentuknya sikap tersebut? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sela Destriani dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya ya. Nah, jikalau teori sikap konsumen dengan tren digital marketing saat ini digabungkan, gimana media sosial mampu membentuk citra merek digital yang pada akhirnya mengubah sikap serta perilaku pembelian, terutama generasi muda? Izin bertanya, saya Aldi dari kelompok 8. Mau nanya terkait tadi yang jelaskan Ilham. Ilham menjelaskan bahwa lewat YouTube juga bisa asal menarik dalam memancing konsumen. Yang jadi pertanyaannya adalah menarik dalam hal apanya, produknya, talentnya, atau apanya? Mungkin untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Alsya. Pertanyaannya, banyak penelitian menyimpulkan bahwa sikap dapat memprediksi perilaku. Menurut kalian, apakah prediksi itu selalu akurat di tengah derasnya iklan digital dan influencer? Mengapa bisa meleset? Jawabannya, prediksi sikap terhadap perilaku tidak selalu akurat. Terutama di era iklan digital dan influencer, konsumen kini sangat mudah berubah pikiran karena terpaan iklan yang terus-menerus, rekomendasi influencer, atau tren yang viral. Sikap mereka juga tidak stabil dan bisa berubah cepat saat menerima informasi baru. Selain itu, keputusan sering dipengaruhi faktor situasional seperti promo, FOMO, atau kebutuhan mendadak, sehingga perilaku tidak selalu sesuai dengan sikap awal. Inilah sebabnya mengapa prediksi berbasis sikap bisa meleset. Oke, cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Aldi yang pertanyaannya, YouTube juga bisa asal menarik dalam memancing konsumen. Yang jadi pertanyaannya adalah menarik dalam hal apanya, produknya, talentnya, atau apanya. Izin menjawab, yang dimaksud menarik dalam iklan YouTube itu sebenarnya bukan cuma soal produknya, bagusnya, atau talentnya yang terkenal. Lebih ke bagaimana iklan itu terasa bermanfaat dan enak ditonton oleh penontonnya. Dari penelitian Ramdhani dan kawan-kawan, sebuah iklan jadi menarik kalau informasinya jelas, cara penyampaiannya menghibur, dan orang atau brand yang tampil dalam terlihat meyakinkan. Jadi daya tarik iklan itu datang dari kombinasi isi pesannya, cara penyajiannya, dan siapa yang membawakan. Kalau tiga hal itu dirasa positif oleh penonton, mereka jadi lebih suka iklannya dan akhirnya lebih mau nonton sampai selesai. Mungkin itu apakah membantu Aldi? Cukup.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Naila. Dalam era digital marketing, sejauh mana strategi pemasaran mampu membentuk sikap konsumen dan bagaimana peran opini influencer sebagai faktor eksternal memengaruhi proses terbentuknya sikap tersebut? Untuk jawaban hasil dari diskusi kami, yaitu dalam era digital dalam marketing, strategi pemasaran memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk sikap konsumen karena pesan-pesan promosi dapat disampaikan secara personal, berulang, dan tepat sasaran melalui berbagai platform digital. Konten yang menarik, visual yang kuat, serta pemanfaatan data untuk mempersonalisasi iklan membuat konsumen lebih mudah membentuk persepsi positif terhadap suatu produk. Di sisi lain juga, opini influencer menjadi faktor eksternal yang semakin menentukan dalam proses tersebut. Influencer memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan tinggi dari para pengikutnya, sehingga rekomendasi mereka lebih sering dianggap lebih autentik dibanding iklan tradisional. Ketika strategi pemasaran brand dikombinasikan dengan endorsement atau ulasan influencer, konsumen ini cenderung lebih cepat membentuk sikap baik berupa ketertarikan, keyakinan, maupun keputusan pembelian. Karena itu, mereka melihat opini tersebut berasal dari figur yang mereka percayai dan diidentifikasi. Dengan demikian, digital marketing dan opini influencer bekerja saling melengkapi dalam membangun sikap konsumen secara efektif. Apakah sudah cukup, Naila? Cukup, terima kasih jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Saila. Pertanyaannya, bagaimana media sosial mampu membentuk citra merek digital dan pada akhirnya mengubah sikap serta perilaku pembelian generasi muda? Jawabannya, media sosial kini sangat mempengaruhi bagaimana citra merek terbentuk dan langsung berkaitan dengan teori sikap konsumen, informasi, review, dan konten visual membentuk pengetahuan generasi muda. Sementara konten kreatif dan storytelling mempengaruhi perasaan mereka terhadap merek, rekomendasi influencer, dan tren viral kemudian mendorong niat hingga tindakan pembelian. Akhirnya, citra merek digital yang kuat di media sosial mampu mengubah sikap dan membuat generasi muda lebih mudah terdorong untuk membeli. Oke, cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya dari Zara Fauzia ya. Pertanyaannya itu, menurut kalian bagaimana media sosial memodifikasi atau mempercepat komponen sikap konsumen yang tadi kalian sebutkan kognitif, afektif, dan konatif dibandingkan dengan era-era sebelumnya atau pada era non-digital? Izin menjawab, media sosial bikin proses terbentuknya sikap konsumen jadi jauh lebih cepat dan gampang dibandingkan zaman sebelum digital. Dari sisi kognitif pengetahuan, orang sekarang bisa dapat info tentang produk hanya lewat beberapa detik, scroll, lewat review, baca komentar, atau bandingin harga. Jadi pemahaman dan keyakinan tentang suatu produk terbentuk lebih cepat. Dari sisi afektif, perasaan atau emosi, media sosial gampang banget mempengaruhi emosional karena kontennya visual, estetik, dan sering dibungkus dengan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Foto yang bagus, video yang menarik, atau testimoni yang menyentuh bisa langsung bikin orang suka atau tertarik pada suatu produk. Sementara itu, dari sisi konatif, niat atau tindakan, media sosial mempercepat tindakan karena semuanya serba instan. Ada tombol beli sekarang, pesan, atau link langsung ke marketplace. Jadi saat konsumen sudah tahu dan suka, mereka bisa langsung membeli tanpa banyak mikir atau menunggu. Singkatnya, media sosial mempercepat pengetahuan, mempengaruhi perasaan, dan mempermudah tindakan konsumen dalam suatu tempat.
Oke, paham, cukup. Mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, sikap konsumen memainkan peran penting dalam keputusan pembelian, dipengaruhi oleh komponen kognitif, afektif, dan konaktif, serta faktor internal dan eksternal internal. Studi kasus menunjukkan bahwa sikap positif dapat meningkatkan loyalitas dan pembelian berulang. Untuk sarannya, yang pertama, bagi pelaku usaha, penting untuk memahami sikap konsumen dan membangun komunikasi merek yang positif. Yang kedua, bagi konsumen disarankan untuk lebih kritis dalam menilai produk, mempertimbangkan faktor rasional dan emosional. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, anjurkan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap sikap konsumen di era digital. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan presentasi hari ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.